Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada hari ini saya akan memberikan materi mengenai fisiologi tumbuh kembang, di mana di sini juga akan saya rangkum bagaimana fisiologi tumbuh kembang yang terkait dengan pertumbuhan organ reproduksi yang berhubungan dengan peran dari hormon-hormon seksual yang mulai berkembang pada saat seorang anak memasuki usia pubertas. Pertama-tama mungkin kita akan bahas mengenai fisiologi tumbuh kembang dulu. Fisiologi tumbuh kembang itu terbagi atas dua aspek. Itu ada pertama adalah pertumbuhan, kedua itu adalah perkembangan. Apa sih bedanya? Kalau kita bicara pertumbuhan, kita akan bicara mengenai sesuatu yang lebih terukur. Kenapa saya katakan lebih terukur? Karena manifestasi tumbuh ini lebih bisa dilihat secara kasat mata. Dimana kalau kita bicara tentang pertumbuhan, maupun perkembangan sebetulnya memang bisa diamati karena ada satu kompleks perubahan morfologi, biokimia, dan fungsi atau fisiologi yang terjadi pada masa anak sejak mulai terjadinya pembuahan sampai akhir masa remaja. Tumbuh kembang ini sering dikaitkan pada fase di mana bayi sampai dia usia memasuki remaja. Itu yang kita bilang manifestasi tumbuh kembang. Walaupun akan kita dapatkan ada dua terminologi yang cukup signifikan bedanya antara tumbuh sama kembang. Kalau kita bicara tujuan mempelajari tumbuh kembang, secara umum kita mempelajari tumbuh kembang agar kita dapat memantau atau mengevaluasi bagaimana pertumbuhan dan perkembangan seorang anak berdasarkan tahap perkembangan yang dilalui berdasarkan usia. Sehingga kita bisa katakan, oh anak ini tumbuh sesuai dengan usianya. Dia bertambah tinggi sesuai dengan usianya. Dia bertambah berat sesuai dengan usianya. Proporsional tubuhnya sesuai dengan penambahan usianya. Atau secara khusus dikatakan mengetahui dan memahami proses pertumbuhan dan perkembangan secara detail sejak terjadinya proses konsepsi sampai dia menjadi dewasa. Atau sering kita kaitkan terutama pada saat dia mencapai tumbuh dan perkembangan yang cukup cepat, yaitu pada fase 2 tahun pertama kehidupan dan fase pubertas. Di sini tujuan khusus kita mempelajari tumbuh kembang untuk membantu mendeteksi dini. Manakala kita ketemukan bahwa ada kelainan dalam proses tumbuh kembang yang kita hadapi. Dan yang kedua, dengan kita mendeteksi dini adanya kelainan, kita akan dapat melakukan satu intervensi dini. Akan kita dapatkan bahwa segala gangguan yang didapatkan dan dideteksi secara dini, kita bisa melakukan satu proses intervensi yang bisa membantu untuk dua hal. Pertama, untuk mencegah terjadinya disabilitas atau gangguan. Yang kedua, untuk melimitasi atau membatasi gangguan perkembangan atau gangguan tumbuh kembang yang mungkin terjadi, yang padanya ke depan akan menghambat si anak untuk tumbuh dan berkembang. Ya, kalau kita bicara pertumbuhan, balik ke awal tadi. Kalau kita bicara pertumbuhan, pertumbuhan itu adalah terkait dengan sesuatu yang lebih terukur. Physically dia terlihat lebih besar, dia terlihat lebih tinggi, dia terlihat lebih lebih ototnya lebih terbentuk. Dimana kalau kita bicara pertumbuhan, memang selalu dikaitkan dengan masalah perubahan dalam hal-hal yang terukur, besar, jumlah, dimensi tingkat sel, organ, individu. Jadi bisa diukur dengan ukuran berat, panjang, umur, keseimbangan metabolik, dan ini sangat berdampak dengan aspek fisik. Membutuhkan yang mana kalau kita bicara tentang pertumbuhan sel, ini akan terkait dengan sintesis protein. Karena untuk terjadinya pembesaran sel, pembelahan sel, lalu berkembangan sel, itu membutuhkan sintesis protein, termasuk penambahan, contohnya seperti penambahan tulang panjang, penambahan jumlah dan ukuran sel jaringan lunak di berbagai jaringan tubuh. Pertumbuhan ini dapat dinilai dengan ukuran berat, ukuran panjang, ukuran umur tulang, tanda-tanda seks sekunder. Ini sesuatu yang bisa diukur. Sehingga bisa dikatakan untuk pertumbuhan organ reproduksi pun ini bisa dikatakan terukur. Kenapa? Ada standar ukuran yang dinilai antara lain dengan tanda-tanda seks sekunder. Rambut pubis, rambut ketiak, lalu jakun, perkembangan payudara, itu merupakan pertumbuhan, di mana di situ ada perkembangan fisik yang bisa diukur. Ya, sehingga pertumbuhan normal ini biasanya bisa
terukur dengan melalui grafik yang jelas. Grafik yang jelas artinya dia rigid. Rigid bahwa pada usia 2 bulan dia akan pertambahannya, percepatannya ini 20 cm. Bahwa ini kalau 4 bulan 40 cm. Jadi pertumbuhannya itu jelas. Dia tidak pakai range. Ini akan kita temukan berbeda pada kurva perkembangan. Di sini kita bisa lihat bahwa pada kurva pertumbuhan normal ada 2 fase percepatan yang dihadapi oleh seorang anak. Pertama pada 2 tahun pertama kehidupan. Yang kedua pada masuk ke tahun-tahun di mana dia mulai masuk usia pubertas. Pada saat memasuki 2 tahun usia pertama kehidupan, itu ada percepatan pertumbuhan. Di mana di sini dikatakan bahwa akan terjadi percepatan pertumbuhan yang cukup signifikan yang bisa dihubungkan dengan banyaknya hormon-hormon yang membantu percepatan pertumbuhan sel itu sendiri. Lalu pada saat dia memasuki usia pubertas, percepatan pertumbuhan ini menjadi lebih cepat karena memang dia didukung dengan kompleksitas hormon yang sudah lebih lengkap pada anak yang memasuki usia pubertas. Di mana di situ hormon dikatakan bahwa ada pematangan pada hipotalamus sehingga poros pengaturan hormon seks pada seorang anak yang memasuki usia pubertas, yaitu yang terkait pada hipotalamus, poros hipotalamus, hipofisis, dan gonad, yaitu dari gonadotropin releasing hormone dari hipotalamus, itu mulai terstimulasi, sehingga ada sekresi pulsatil yang nanti akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan FSH-LH, yang FSH-LH dari hipofisis anterior ini akan merangsang mulai diaktifkannya hormon yang dihasilkan oleh gonad. Gonad berbeda pada pria sama wanita. Kalau pada pria, gonad ditemukan pada testis, sedangkan pada wanita, gonad ditemukan pada ovarium, di mana gonad itu merupakan organ seks pada seseorang yang berperan cukup signifikan dalam memproduksi seks hormon. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa dalam kurva pertumbuhan normal tidak melulu cuma growth hormone yang berperan di sini. Bahwa ada banyak hormon-hormon lain juga yang terlibat untuk sempurnanya fungsi growth hormone. Ada hormon tiroid, ada seks hormon, dan ada hormon-hormon pencernaan seperti insulin sama glukagon yang ternyata juga ikut memacu hormon yang ikut berperan seperti hormon pertumbuhan, atau kalian kenal ada yang namanya insulin like growth hormone, ya. Atau di sini ditambah lagi dengan paratiroid hormon, kalsitonin, dan dehidrokolekalsiferol atau D3 yang dihasilkan oleh ginjal, sehingga bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ini menjadi jauh lebih cepat pada growth spurt fase pubertas karena kompleksitas kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon ini sudah lebih terbentuk dengan sempurna. Begitu berikut yang kedua. Kalau perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Berkaitan dengan pematangan fungsi organ atau individu. Jadi pada saat saya katakan tadi kalau pertumbuhan itu sesuatu yang terukur, perkembangan bukan tidak terukur, tapi perkembangan lebih menunjukkan adanya peningkatan fungsi atau pengkompleksan fungsi dari yang sederhana menjadi lebih kompleks, dari yang simpel menjadi lebih kompleks, dari yang sederhana menjadi lebih kompleks. Sehingga dengan demikian, perkembangan ini menjadi sesuatu yang tahapan di mana seseorang menjadi lebih maju dibanding sebelumnya. Ya, itu perkembangan. Dan perkembangan adalah sering dikatakan sebagai bertambahnya skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Di sini ada pematangan fungsi. Pada saat satu sel muda, dia mungkin belum bisa melakukan sintesis protein, Dek. Sel muda masih membutuhkan pematangan dari struktur-struktur yang ada di dalam satu sel, ribosomnya, nukleusnya, vakuolnya,
aparatus Golginya, sehingga pada akhirnya dia akan sampai di level sel dewasa yang akan mampu melakukan fungsi-fungsi sel secara utuh, mampu melakukan metabolisme oksidatif pada mitokondria, mampu melakukan sintesis protein melalui aparatus Golgi dan ribosom dan nukleus, mampu melakukan pembelahan sel melalui nukleus yang sempurna. Dan itu yang menyebabkan kenapa perkembangan ini merupakan satu tahapan yang pengukurannya kadang kita memberikan satu range waktu atau range range apa range capaian yang bisa didapat dalam satu waktu. Sehingga bisa dikatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ini dikategorikan sebagai satu pola di mana akan terjadi penambahan. Penambahan dimensi, kalau pertumbuhan itu adalah penambahan dimensi yang terukur, struktur dan ukuran, sedangkan kalau perkembangan itu penambahan fungsi faalnya, sehingga dari yang awalnya dia cuma merangkak dia jadi berdiri, dari berdiri dia jadi berlari, sehingga pada akhirnya pertumbuhan dan perkembangan akan membentuk satu manusia, satu individu mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya, ya. Pertumbuhan dan perkembangan ini biasanya terjadi secara sinkron pada kondisi normal. Proses yang berkesinambungan sejak konsepsi sampai maturitas dewasa dipengaruhi oleh faktor internal dan lingkungan. Artinya faktor internal dan faktor eksternal. Dalam periode tertentu, ada masa percepatan atau masa pelambatan, serta laju tumbuh kembang yang berlainan di antara organ-organ. Sama seperti di dalam intrauterin. Pada saat satu hasil konsepsi akan kalian dapatkan pada saat kalian belajar embriologi bahwa 8 minggu pertama itu adalah progres pertumbuhan hasil pembuahan yang paling cepat. Dia akan membentuk mudigah sampai usia 8 minggu. Nanti kalau dia sudah 8 minggu ke atas, akan terjadi juga proses perkembangan, tapi tidak secepat di mana 3 lempeng benih mesoderm, ektoderm, dan endoderm itu akan membentuk organ-organ major, organ-organ utama yang akan terbentuk dengan cukup cukup fungsional sehingga dia bisa berfungsi dengan baik pada usia sampai usia 8 minggu. Dan ini yang menyebabkan kenapa gangguan atau pengaruh teratogenik atau yang mengganggu hasil pembuahan yang terjadi pada 8 minggu pertama, ini sangat berisiko untuk menimbulkan terjadinya kelainan bawaan pada janin yang ada dalam kandungan. Dan ini yang menyebabkan kenapa kehati-hatian dari seorang wanita yang sedang hamil dalam usia terutama 8 minggu kehamilan. Itu adalah usia di mana hasil pembuahan masih sangat sensitif dengan hal-hal faktor yang ada dari luar yang masuk ke dalam tubuh yang ternyata berisiko untuk terjadi teratogenik atau mengganggu hasil konsepsi. Dalam masa percepatan sesudah dia lahir, mungkin tadi sudah saya katakan, ada 2 fase deh. Fase pertama, di mana dia masuk 2 tahun pertama kehidupan, dari dia lahir sampai dia 2 tahun pertama, itu pertumbuhan sangat cepat. Dan yang fase kedua, pada saat dia memasuki usia pubertas, itu juga pertumbuhannya sangat cepat. Sehingga akan bisa kita lihat bahwa ternyata ternyata proses pertumbuhan yang sangat cepat ini menjadi hal yang menjadi hal yang sangat terlihat pada 2 fase itu. Sehingga akan kita lihat bahwa anak-anak itu tumbuh sangat cepat itu sampai usia 2 tahun. Cepat banget. Iya, aduh cepat banget kamu, Dek. Ketemu kan kita kalau misalnya baru ketemu di bayi, tiba-tiba udah 2 tahun, udah lucu-lucunya. Atau pada saat kita bertemu dengan anak yang masih SD, tiba-tiba SMP dia tuh udah tinggi sama dengan kita, dia kelihatan lebih tampilan lebih dewasa, karena dia sudah melewati masuk ke fase growth spurt yang kedua atau percepatan pertumbuhan yang kedua yang didapatkan pada usia remaja. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa ada beberapa tahapan yang diberikan oleh sistem bagian anak mengenai tumbuh kembang anak khususnya pada usia 24 bulan pertama. Dan di sini sangat jelas untuk tumbuh dan kembang dengan skala-skala Denver, dengan DDST, lalu dengan KPSW, dan itu ada ukuran-ukuran yang saya lihat yang harus kalian pelajari bahwa itu sangat rigid untuk ukuran-ukurannya seperti tinggi badan, berat badan, jadi kemampuannya dilihat di situ, motorik,
Kalau ini yang perkembangannya motorik, lalu motorik kasar, motorik halus, bahasa, psikososial. Jadi apa? Jadi ada sosial. Jadi ada apa? Ada beberapa aspek yang dinilai dalam satu proses tumbuh kembang anak sehingga bisa dikatakan secara menyeluruh anak ini tumbuh dan kembang dengan tahapan yang sesuai dengan usianya. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Sebagai seorang fisiologis, saya nggak akan bicara banyak tentang itu karena kalian akan mempelajari lagi nantinya. Kalau faktor internal, itu yang utama adalah genetik. Kita tahu bahkan kita bisa mengestimasi tinggi badan seseorang dengan mengukur tinggi badan ibu dan tinggi badan bapak, dan anak-anak itu udah bisa diestimasi ini maksimal tingginya berapa. Itu genetik deh. Lalu ada hormonal ini juga dipengaruhi dengan genetik sebetulnya, tapi kadang-kadang dengan adanya perkembangan teknologi yang demikian pesat di mana modifikasi makanan atau food atau makanan bahan-bahan pangan juga sekarang semakin pesat, kelihatannya bisa dikatakan bahwa diet atau pola hidup itu juga ikut mempengaruhi fluktuasi hormonal atau fungsi hormon yang ada di dalam tubuh kita. Mengontrol tubuh, di mana fungsi hormonal ini merupakan faktor yang mengontrol tumbuh kembang, dan ini cukup utama, dan mengatur metabolisme nutrisi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tumbuh kembang. Faktor eksternal itu termasuk lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini juga cukup penting. Bagaimana stimulasi yang diberikan oleh orang tua pada anak dari masa dia tumbuh kembang. Dia dikasih stimulasi yang banyak untuk mainan, dia dikasih stimulasi yang banyak untuk kontak dengan eksternal, dia dikasih stimulasi yang banyak untuk sosial, dia dikasih stimulasi yang banyak untuk latihan fisik, dia diberi nutrisi yang baik, dia diberi stimulasi interaksi sosial yang baik. Ini menjadi faktor-faktor eksternal yang juga sangat mempengaruhi tumbuh kembang. Sehingga sering dikatakan ada secara rigid dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang itu sering dibagi dua aja, faktor genetik sama faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa dikatakan mulai mempengaruhi sejak fase prenatal atau dalam kandungan dan postnatal atau sesudah dia lahir. Lingkungan pada saat dia prenatal atau sebelum dia lahir itu termasuk gizi ibu hamil. Lalu mungkin trauma, benturan pada saat dia hamil, lalu zat-zat toksik atau zat kimia atau saya bilang tadi teratogenik, termasuk yang obat talidomid yang ternyata menyebabkan pokomelia, amelia atau anak-anak lahir nggak punya tangan dan nggak punya kaki, nggak punya ekstremitas. Lalu di sini lingkungan prenatal, ibu-ibu yang menggunakan makanan-makanan yang ternyata mengandung hormon, dan ini akan mempengaruhi pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan. Ya, di sini juga pengaruh dari insulin yang berlebihan pada saat seorang ibu makan glukosa terlalu banyak. Ini pokomelia. Kalau prenatal, ini bisa terjadi sesudah bayi lahir. Sesudah bayi lahir ini bisa saja seperti pada waktu ibu terkena penyakit menular seksual. Ada radiasi 18 minggu merusak janin, dan ini adalah hal-hal yang hal-hal yang didapat pada saat bayi baru lahir nih, seperti resus inkompatibilitas. Jadi resus negatif positif bayi sama janin, di mana di situ kadang-kadang tidak terjadi inkompatibilitasnya di ini, anemia hemolitiknya tidak terjadi pada anak pertama, tapi anak kedua, karena antigennya baru terbentuk pada kehamilan anak kedua, itu yang anaknya mati. Atau bisa juga anak pertama, ini kalau saya nggak salah sih anak pertama sih enggak, tapi kalau misalnya tapi bisa juga mungkin anak pertama kalau misalnya antigennya terbentuk terlalu tinggi, anaknya bisa mati dalam kandungan. Sehingga kadang-kadang dibutuhkan adanya konsultasi perkawinan untuk mencegah terjadinya kejadian-kejadian seperti ini. TORCH juga dibutuhkan, sehingga ini yang menyebabkan kadang-kadang seorang pasangan yang akan menikah dia diperiksa TORCH. Ini harus diobatin dulu, baru dia bisa kita harapkan kalau dia hamil, anak yang dilahirkan akan sehat. Ya, kondisi-kondisi pada saat ibu melahirkan ini yang ditemukan di sini lebih berperan juga untuk terjadinya gangguan pada bayi. Kalau lingkungan postnatal yang lain itu termasuk lingkungan biologis, artinya faktor fisik dan faktor psikososial. Ini artinya yang ada di luar. Bagaimana pada akhirnya ini akan mempengaruhi perkembangan anak yang sudah lahir. Faktor keluarga dan adat istiadat.
Mungkin demikian yang pertama dari saya, kita akan lanjutkan setelah pada sesi yang berikut.